Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Sigit Mardika. Saya masih di Telaga Pakuan. Nah, buat teman-teman yang pengen lihat video saya dan keluarga seru-seruan camping di Telaga Pakuan, bisa klik link di kanan atas. Saya akan lagi-lagi review tenda setelah 4 bulan nggak bikin video review. Nah, di sini saya udah bawa satu tenda yang ini nggak ada di Decathlon Indonesia sayangnya ya. Jadi kalau nggak salah ini bisa teman-teman cari Decathlon Thailand atau Malaysia atau Singapura ya. Ini adalah tenda kecil ya. Namanya Arpenas XL ya. Di sini ada keterangannya kapasitas 3 orang. Nah, di kemasannya ini seperti biasa ya. Ada gambar seperti ini. Biasa ada logo Decathlon, ada logo Quechua, 2 bahasa ya, bahasa Perancis dan bahasa Inggris. Arpenas XL dan Crash and Brake. Kemudian di sini ada gambar 3 orang, artinya kapasitas 3 orang. Kemudian menggunakan poles dari fiber ya, jadi belum aluminium. Kemudian beratnya lumayan berat ya, 5,2. Jadi ini disclaimer buat teman-teman yang nyari tenda ultra light atau ringan yang biasa digunakan untuk hiking atau naik ke gunung. Ya, pertimbangkan berat yang 5,2 ya. Jadi nanti jangan lagi komen, "Bang, berat, Bang." Ya memang berat gitu ya. Buat teman-teman yang pengen nyari tenda ultralight ya jangan yang ini gitu ya, seperti itu. Kemudian dimensinya ketika sudah dibuka, ini panjangnya total hampir 3 meter ya ke belakang, lebarnya 2 meter 10 cm gitu, tingginya hanya 115 cm, artinya kita nggak bisa berdiri di dalam tenda. Dan ada garansi 3 tahun, itu yang menarik. Oke. Secara kemasan ini kira-kira panjangnya berapa ya, mungkin 40 cm-an ya, dengan diameter sini sekitar 15 cm-an. Nah, sekarang kita buka ya. Oke, disclaimer lagi buat yang suka gemes kalau lihat tenda kendor. Jangan gemes ya, karena saya tidak akan pasang pasak, tidak akan pasang guideline. Kenapa? Karena capek. Jadi saya cukup yang penting berdiri, kemudian saya lihat fiturnya apa aja, bahannya apa aja, saya review ya. Jadi buat yang gemes-gemes, mohon maaf ya. Seperti biasa, si Decathlon selalu membedakan jenis pole. Ada yang merah, ada yang hitam. Ini pasti di si tendanya pun berbeda ya penggunaannya. Tapi saya nggak tahu masangnya gimana. Ayo kita cari. Oke, untuk fibernya sendiri ini diameternya menggunakan 2 ukuran ya. Ini kira-kira 8 mm. Sementara yang tengahnya ini kayaknya sekitar 10 mm-an ya. Agak beda nih, di sini ada apa namanya, reducer ya. Kemudian cantolan ke fibernya ya, bentuknya apa namanya, sederhana gini ya. Jadi cukup ini dimasukin ke fiber. Nah, gini. Seberangnya juga sama. Oke, kayaknya sih gini ya. Tinggal kita berdiriin.
Nah, ini tingginya cuman ya satu meter lebih dikit lah ya. Kita diriin. Ini cantolan tengahnya berwarna biru, dibedain sendiri. Kayaknya gitu kayaknya. Nah, kita pasang outernya. Ini outernya harusnya dimasukin ke tas yang tadi ya, yang aslinya. Kalau ini tas sendiri dibikin, jadi outer sama inner dipisah biar kering gitu ya, biar lebih pas aja gitu. Saya sering lihat video-video teman-teman yang sudah senior pasang outer itu, perhatikan hembusan arah angin. Ya kalau misalnya anginnya ke arah sana, ya kita ngelemparnya dari depan gitu ya. Kalau anginnya dari belakang ke depan, berarti kita ngelemparnya dari belakang ke depan. Jadi ikuti arah angin. Jadi saya akan cek dulu, ini angin kemana ya? Nggak tahu kemana. Ini kita cari dulu depannya. Dipasin ke frame yang tadi, dan ternyata juga di dalam sini nggak ada ikatan ya. Jadi si frame tadi tuh hanya dibiarin berdiri gini aja, nggak diikat sama sekali. Saya nggak tahu apakah ada ikatannya tapi udah hilang apa gimana, atau memang aslinya seperti ini. Oke, kita pasang. Nah, ini di tiap pojok ada hook ya, untuk dicantolin ke ring yang dekat sama frame. Nah, depan. Posisi guideline ya, ini ada di tiap frame. Ini saya sekali lagi disclaimer ya, saya masangnya nggak rapi, harusnya bisa lebih rapi dari ini. Posisi guideline ada di frame ya, untuk diikat keluar satu, di samping kanan kiri juga ada satu, kemudian di frame belakang juga satu. Jadi ada total 6 guideline ya. Kita pasang dulu frame merah. Frame merah yang fungsinya kayaknya untuk vestibul ya, di depan. Ini, oh dia ada lagi satu ringnya di sini di bagian belakang, jadi dia ditarik melengkung dari belakang ke depan gitu ya. Kita masukin. Dan kita juga pasang hook outernya. Oke, tinggal yang sebelah kiri. Nah, gitu dia. Pasang juga hooknya. Nah, jadi agak kencang ya. Oke. Secara konstruksi, tenda ini tenda freestanding ya. Jadi saat sudah berdiri gini, kalau kita belum pasang pasak, kita bisa pindahkan kemana aja. Ya, bisa ya, mungkin sendiri bisa, berdua juga bisa. Oke, sekarang kita lihat bagian luar dulu ya. Oke, bagian depan. Ini ada ventilasi, ya, ada ventilasi. Jadi di inner ada pintu lagi ya. Ini kan bagian outer. Ventilasinya langsung blong begini, nggak ada kain jaring-jaring atau apa gitu ya. Ini nggak langsung blong. Sini ada guideline juga ya, untuk ditarik ke depan gitu. Kemudian bagian bawah ini tipenya Apenas 3XL ya, untuk 3 orang dan lebih besar gitu ya, karena XL kira-kira gitu. Saya suka dengan warna biru plus motif. Ini kayaknya beberapa produknya Quechua memang dipasangin motif begini deh. Tuh. Kemudian di kiri juga sama, ada ventilasi ya.
ke sini. Di samping kiri ini outernya warnanya putih dan biru khas Quechua ya. Sini ada logo Quechua. Ada guideline lagi seperti tadi saya jelaskan. Satu di belakang ya, satu tengah, satu depan, satu. Sebelah kiri pun sama. Di belakang atas di sini ada ventilasi ya. Ventilasi yang juga blong nih, nggak ada kain jaringnya. Ya, mungkin nggak kelihatan. Tapi di sini disangga oleh sesuatu yang solid ya. Nggak bisa ditekuk nih. Ini bagus nih, jadi menjaga ventilasi tetap kebuka gitu. Sama guideline juga, sama 3 kayak di sebelah kanan. Sini logo Quechua juga, jadi kanan kiri sama. Dan ini yang selalu mereka banggakan ya, kalau si tendanya fresh and black. Fresh and black ya. Buat yang belum tahu, fresh and black itu kain dalamnya warna hitam, tapi bukan sekedar warna hitam, karena outer dan innernya itu punya coating yang dikhususkan ya, secara khusus dibuat sehingga kalau kita nenda siang-siang itu nggak terlalu panas, tapi kalau nenda malam-malam juga hangat. Terbukti seperti 4.2 fresh and black yang saya pakai itu semalam anginnya kencang banget, tetapi saya tetap bisa tidur dengan nyenyak di dalam. Kita sekarang masuk ke dalam ya. Oke, bagian depan ini ada strap untuk narik ke depan ya, dipasangin pasak. Kemudian untuk pintunya pakai velcro yang kualitasnya sih oke ya. Tapi terus terang kalau misalnya ada velcro gini, apalagi tambah zipper, berisik ya. Gitu. Ini ada velcro, kita buka. Biasa puller si zippernya luar dan dalam ya. Oke. Nah, ini bagian dalam. Nah, ini bagian dari fresh and black ya. Jadi coatingnya nih bentuknya warnanya kayak metallic silver ya. Ini yang menuntut kita untuk melakukan maintenance secara ekstra ya, karena kalau misalnya dalam posisi basah habis hujan kemudian kita lipat sampai rumah nggak dibuka lagi, nggak dikeringin, biasanya ini ada disebutnya crease mark ya. Crease mark itu jadi lipatan-lipatan. Nah, saat di pas lipatan ini sih coatingnya ini pecah gitu ya, biasanya gitu. Nah, ini tenda masih sangat rawat ya gitu. Oke. Bagian dalam, di sini juga untuk frame nih ada velcro juga nih. Kelihatan nggak? Ini untuk dipasangin ke frame ya, kayak gini. Nah, itu atas juga ada. Cuman yang saya heran tuh yang di persilangan frame ya, itu nggak ada yang ngikat sama sekali. Biasanya kan ada. Oke. Ini kalau ditarik di sini bisa dibuat menjadi ruang mungkin untuk barang-barang ya, carrier gitu ya. Cukup lah ini carrier 1 atau 2 kanan kiri gitu ya, atau 3 karena ini kapasitasnya 3 orang. Nah, kenapa tenda ini berat? 1, karena pole-nya masih dari fiber ya, pasti itu lebih berat. Kedua, flooringnya atau footprintnya ya, ini masih terbuat dari terpal gitu. Jadi balik lagi, makanya tenda itu kalau teman-teman nanya, tenda ini bagus nggak, tenda ini bagus nggak gitu ya, sebetulnya yang bagus itu adalah yang sesuai dengan peruntukan teman-teman. Kalau misalnya teman-teman kegiatannya adalah hiking atau bahkan trekking gitu ya, yang lebih dari 2 hari gitu ya, maka otomatis Decathlon pun menyediakan produk bukan Arpenas lagi, bukan Arpenas lagi, tapi Forkla, Quechua Forkla gitu ya. Nah, itu tentu saja beda peruntukan, makanya karena ini Arpenas, jadi jangan komentar tendanya berat ya, pasti berat karena Arpenas itu peruntukan untuk hiking gitu ya. Jadi untuk mungkin motocamp gitu ya, berdua sama istri yang motor bisa parkir samping tenda ini cocok. Tapi kalau misalnya teman-teman naik ke gunung gede bawa tenda ini berat, karena tendanya sendiri udah 5 kilo dan packing size-nya juga gede gitu ya.
seperti itu. Kita masuk ke dalam. Ini zippernya warna merah ya, dan dia double puller ya, gitu. Jadi mau dipasang di mana aja bisa. Kita ke dalam. Oke. Ya, masuk aja ke dalam. Di atas ini ada gantungan buat lampu ya, hanya satu. Kemudian ya ini gelap ya, Fresh and Black. Di depan sini ada kain jaring ya, ini untuk ventilasi. Dan di belakang juga ada kain untuk ventilasi ya. Ini bisa dibuka itu ya, bisa dibuka kain solidnya aja sehingga ketemu kain jaring, atau kain jaringnya juga dibuka gitu, jadi bisa langsung ketemu dengan bagian luar gitu ya. Ini untuk ventilasi. Nah, kalau banyak teman-teman yang nanya, aman nggak ya buat badai gitu ya? Saya yakin sih kalau tenda sekuat apapun, karena tenda tuh hanya dipasak ke tanah gitu ya. Kalau ngomong badai itu kan ya luar biasa ya, beda dengan angin kencang gitu. Kalau angin kencang kayak semalam, tenda saya 4.2 Fresh and Black, itu saya nggak pasang guy line, hanya saya ikat ke tiang kanan kiri, itu nggak roboh. Nah kalau badai kan jangankan tenda, rumah aja bisa ketarik gitu ya. Jadi ya janganlah nanya kalau hujan badai kuat nggak ya. Kalau lagi musim badai jangan camping gitu ya. Apalagi tenda kecil begini ya, kalau misalnya ada badai aku angkat pasti. Tapi kalau misalnya nanya angin gede kuat nggak, saya yakin kuat gitu ya, seperti itu. Terus di sini ada storage 2 kanan dan kiri ya, ada storage 2. Fiturnya selain itu udah itu aja. Paling di sana ada apa namanya, ada precaution tentang api ya. Jadi di sini, for your safety, if gas of other fuel burning equipment are used, extra ventilation is required. Jadi dibolehkan misalnya pasang kompor di bagian depan gitu, tapi ventilasi nggak boleh ketutup, harus dibuka gitu. Nah terus satu lagi, mungkin ada juga teman-teman yang nanya masalah bocor nggak gitu ya. Nah ini kita harus perhatikan kalau misalnya ada teman-teman yang ngecamp terus bocor. Nah bocornya ini benar-benar bocor atau tetesan dari embun yang netes gitu ya. Nah kalau tenda kita di atapnya ada embun yang netes, artinya apa? Ventilasinya kurang, sehingga ventilasi harus dibuka. Kemudian kalau ventilasi dibuka berarti dingin dong, makanya sleeping bagnya harus yang proper gitu ya. Di Indonesia saya yakin sleeping bag yang dengan range 15-20 derajat masih nyaman dipakai. Jadi teman-teman mungkin kalau hanya camping di Indonesia nggak perlu yang sampai 0 derajat misalnya gitu. Gitu, saya juga punya 4ply yang 5 derajat, kadang-kadang kalau dipakai di tempat-tempat yang ya suhunya masih di bawah 20 sedikit gitu ya, 18 gitu, itu kadang-kadang malah gerah. Jadi ya 15-20 derajat cukup. Jadi itu kalau bocor artinya ya, kalau bocor beneran berarti kan jahitannya gitu ya. Tapi sepanjang pengalaman saya sih, kalau tenda baru coatingnya sih bagus, itu kalaupun bocor ya itu karena embun yang netes gitu ya, seperti itu. Jadi ventilasi harus dibuka. Oke, di dalam nggak ada lagi, fiturnya cuman itu ya. Ini flooringnya terpal, itu yang bikin dia berat ya. Tapi juga keuntungan dari flooring yang terpal ya, kalau saya pribadi sih, karena saya camping keluarga, saya merasa lebih pede gitu ya. Jadi saya menomorduakan bobot, karena kalaupun camping saya biasanya camping yang mobilisasi dari mobil unloading ke tempat campingnya tuh nggak jauh atau jauh gitu ya. Tentunya kalau saya misalnya ngajak keluarga udah naik ke gunung gitu ya, harus jalan kaki pakai carrier, saya akan pilih tenda-tenda yang ultralight. Oke, sampai sini dulu review tenda Arpenas 3XL. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Silahkan like, comment, and share. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Jangan lupa pencet tombol loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.